Ibu Santi Yulia, Ketua BPKK Kota Bogor, dan nanti insya Allah Ustadz Hilman juga akan hadir di sini. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsira atas kehadirannya. Tak lupa kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para ketua UPKK dan ibu-ibu RKI sekecamatan Bogor Barat yang telah meluangkan waktunya hadir dalam acara kita siang hari ini. Baik, susunan acara hari ini insya Allah yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua tilawah Al-Quran, yang ketiga sambutan-sambutan, keempat pembacaan doa, kemudian acara yang paling pokok yaitu materi, tanya jawab, pengumuman pemenang door prize, dan penutup. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita melangkah ke acara berikutnya, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, marilah kita bersama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ibu Ida. Surat yang akan dibaca yaitu surat Al-A'raf ayat 31 sampai dengan 33. Kepada Ibu Ida kami persilahkan. Ya. Ibu Ida. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya zinatakum 'inda kulli masjidin wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Qul man harri akhraja minna khalisatan yawmal qiyamah kadzalika nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batana wal isma wal baghy bighairil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Shadaqallahul 'azim. Jazakillah khair kepada Bu Ida yang telah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran tadi. Semoga Allah limpahkan pahalanya, khususnya bagi yang membacakan dan bagi kita yang mendengarkan. Selanjutnya, sambutan yang pertama yaitu sambutan dari Ketua SPKK Bogor Barat yang akan disampaikan oleh Ibu Meisya Turipa Jumaina. Kepada Ibu. Saya cintai ibu-ibu pengurus SPKK, UPKK, serta ibu-ibu RKI se-Kecamatan Bogor Barat. Segala puji milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia sangat besar kepada kita semua. Sehingga di tengah-tengah kesibukan kita, alhamdulillah kita masih bisa bersilaturahim secara virtual menghadiri acara kita pada kesempatan siang hari ini.
Salawat serta salam semoga dilimpahkan pada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, kerabat, dan juga kepada seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Sebelumnya saya ucapkan jazakumullah khair kepada semua tamu undangan yang sudah hadir memenuhi undangan kami SPKK Bogor Barat. Juga jazakumullah khair kepada para panitia pelaksana pada hari ini yang sudah bekerja keras mempersiapkan ya. Jazakallah teman-teman pengurus SPKK. Juga pada kesempatan ini izinkan saya melaporkan jumlah anggota RKI yang terdata secara aktif sampai dengan kemarin itu ada 200-an, Bu Santi. Mungkin masih insya Allah masih akan terus bertambah karena ada ada ibu-ibu ataupun kelompok-kelompok yang belum terhubung oleh kami ya disebabkan keterbatasan kami. Insya Allah kami akan terus melakukan pendataan hingga seluruh anggota RKI yang dahulu sudah aktif bisa bergabung kembali di RKI Bogor Barat ini. Dari sekitar 200 itu tidak seluruhnya memiliki handphone. Oleh karena itu kami mengajak kepada UPKK untuk memfasilitasi anggota di wilayahnya agar bisa mungkin berkumpul di satu tempat tapi tetap menjaga protokol kesehatan. Alhamdulillah ada beberapa di sini ada beberapa kelurahan yang bergabung di satu tempat. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita semua. Tujuan dari acara kita ini adalah yang pertama adalah untuk menyambung kembali silaturahim di antara anggota RKI se-Bogor Barat, khususnya di masa pandemi ini ya, yang sekitar 6 atau 7 bulan yang lalu kita mungkin dalam kondisi yang belum banyak kegiatan yang bisa kita lakukan. Mudah-mudahan di hari ini sebagai momentum bagi kita semua RKI Bogor Barat khususnya untuk kembali lagi memotivasi menyemangati kembali sesama anggota atau sesama grup RKI agar yuk kita mulai lagi berkegiatan seperti sebagaimana dahulu walaupun dengan keterbatasan kondisi harus melalui media secara daring ya. Yang kedua adalah agar ibu-ibu anggota RKI khususnya memiliki wawasan kesehatan ya, karena bagaimanapun seorang ibu adalah motor penggerak di dalam rumah tangga ya. Seorang ibu adalah jantungnya dalam rumah tangga, sehingga seorang ibu dituntut untuk bisa melakukan peran-perannya, apalagi sekarang perannya banyak sekali ya, sebagai guru bagi anaknya, sebagai sebagai istri bagi suaminya, dan lain-lain hal yang mungkin selama ini tidak terlalu banyak dikerjakan oleh ibu-ibu karena harus berbagi, maksudnya harus melakukan aktivitas pekerjaan di luar rumah. Tapi dengan kondisi ini, Allah mengembalikan tugas dan peran ibu yang utama, yaitu sebagai pendidik bagi anak-anaknya. Sehingga saya dalam hal ini ya kami SPKK Bogor Barat ingin memberikan sedikit wawasan kepada ibu-ibu dengan menghadirkan Dr. Kurnia pada hari ini agar kita semua tetap bisa menjaga kesehatan meskipun hanya di dalam rumah, tetap bahagia meskipun tetap berada di dalam rumah. Terima kasih, yang sekian sambutan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair kepada Bu Mesya yang telah menyampaikan sambutannya. Ibu-ibu, sambutan kedua akan disampaikan oleh Ibu Santi Yulia. Beliau adalah Ketua BPKK Kota Bogor. Kepada Ibu Santi, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini bisa bersilaturahim bersama SPKK Bogor Barat, luar biasa dihadiri oleh 54
orang lebih ya. Tentunya ini merupakan karunia yang sangat besar bagi saya kembali berkumpul dengan saudara-saudara di Bogor Barat yang mungkin 6 bulan terakhir kita sama sekali tidak bisa berinteraksi secara langsung. Pertama-tama tentunya saya ucapkan terima kasih pada Ketua DPC tentunya Pak Hilman, dia sudah hadir atau belum? Yang sudah memberikan support kepada, sudah alhamdulillah. Yang selalu memberikan support kepada SPKK Bogor Barat, juga kepada Bu Mesja sebagai motornya nih, geraknya luar biasa, tidak pernah sepi kegiatannya, selalu ada laporan di grup SPKK BPKK. Ini mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi SPKK yang lain ya, dan memang itulah yang kita harapkan di saat-saat seperti ini. Tidak ada istilah lockdown dari kegiatan ya, tapi kita berusaha berupaya berkreasi ya, tetap berkomunikasi dengan masyarakat ya, baik secara internal maupun ya. Artinya ketika kita diberikan wawasan tentang apapun, keilmuan kesehatan, ya parenting, segala macam, dan memang kerjanya SPKK adalah banyaknya kita diarahkan untuk senantiasa menjadi ibu-ibu yang cerdas, ya, yang kreatif, ya, yang senantiasa menambah wawasan, dan itu bisa dimanfaatkan untuk kembali disampaikan pada orang-orang sekeliling kita, terutama ya komunitas ibu-ibu ya. Jadi tetap kerja dakwah kita terus dijalankan. Mudah-mudahan Allah semakin memberikan keberkahan untuk kita semua, meskipun dari rumah ya. Ini harus diperhatikan karena ternyata ada orang-orang yang senantiasa rajin mengkonsumsi herbal-herbalan, tetap ketika ada salah satu keluarganya positif ya kena juga gitu. Walaupun memang imunitas yang dimilikinya pasti lebih banyak begitu ya ketika kita mengkonsumsi makanan-makanan sehat. Jadi apalagi seorang ibu gitu kan, kalau tidak sehat ya artinya pekerjaan rumah tangga kadang-kadang tidak bisa dikerjakan ya oleh yang lain selain ibu gitu. Sehingga yuk dengan adanya kajian kesehatan pada hari ini, pada siang hari ini, kita fokus dengarkan apa yang disampaikan nanti. Oh iya, terima kasih sudah Bu Dr. Kurnia. Beliau luar biasa juga, ini kedua kali saya mengikuti ya. Yang pertama ada kajian lewat WA, dan kembali lagi hadir di sini, Masya Allah. Mudah-mudahan ilmunya nanti bisa kita aplikasikan, baik untuk diri sendiri, keluarga, maupun orang-orang di sekeliling kita. Ya itu aja sih Bu, pesan dari Ketua DPD pun, kita terus bergerak, ya, mengadakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya aplikatif kalau bisa ya. Teori memang penting ya, tapi lebih penting lagi ketika apa yang kita kaji itu sifatnya memang kita bisa aplikasikan supaya ya lebih berwarna lah ya kegiatan kita, tidak teori terus, tapi sekarang kan banyak tuh kajian cara menanam ya, masak memasak segala macam bisa kita lakukan di saat lockdown seperti ini gitu kan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kemudahan atas segala ikhtiar-ikhtiar kita, terutama ya tentunya kita banyak berdoa ya, mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Meskipun diprediksi oleh Wakil Wali Kota, saya pernah ikut kajian beliau ya, bahwa konon katanya pandemi ini
puncaknya ada di bulan Agustus 2021 begitu. Si lama ya Bu ya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan, kesabaran, dan tentu tadi ya kita banyak-banyak berdoa. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Selamat mengikuti kajian kesehatan. Insya Allah ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Mohon izin mungkin saya tidak ikut sampai selesai ya Bu Mecha dan ibu-ibu semua. Ya terima kasih kepada struktur SPKK Bogor Barat. Senantiasa terus bergerak ya menyapa masyarakat. Insya Allah Allah pun akan memberikan keberkahan atas apa yang kita lakukan. Demikian, jazakumullah khairan katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Bu Santi yang telah menyampaikan sambutannya dan juga tadi pesan-pesannya untuk ibu-ibu RKI, untuk tim RKI SPKK Bogor Barat juga untuk tetap mengadakan aktivitas walaupun di masa pandemi. Insya Allah. Kami juga insya Allah sudah ada rencana untuk setiap bulan mengadakan pertemuan dengan ibu-ibu RKI, walaupun bentuknya tidak selalu Zoom meeting, tapi mungkin dengan follow-up. Insya Allah. Terima kasih Bu Santi. Ya. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, sambutan ketiga yang akan disampaikan oleh Ustadz Hilman Sodak. Alhamdulillah beliau sudah hadir. Tadi saya panggil-panggil Pak Hilman. Kepada Pak Hilman, kami persilahkan. Pak Hilman ini adalah Ketua DPC PKS Bogor Barat. Insya Allah akan memberikan sambutannya. Mangga. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Santi Yulia selaku Ketua BPKK DPD PKS Kota Bogor, ya. Ibu Mecha selaku Ketua SPKK PKS Bogor Barat, ya. Dan juga ibu-ibu Ketua UPKK ya, RKI se-Bogor Barat, dan juga yang saya hormati dan banggakan Ibu Dr. Kurnia yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini berkenan untuk hadir, dan tidak hanya hadir saja tapi juga sharing kebaikan pada kita, wabil khusus tentunya untuk keluarga kita, sehingga nanti kita semua menjadi keluarga-keluarga yang hebat dan kuat ya, dan tahan banting. Apalagi tadi info dari Ibu Santi, ya kita berdoa sih tidak sampai tahun 2021 ya. Mudah-mudahan 2020 itu selesai ya. Tetapi kita harus mempersiapkan jiwa dan fisik kita atas kemungkinan terburuk ya. Apapun kondisinya, tidak karena corona saja, memang kita harus menjadi keluarga yang kuat gitu. Nah, sama halnya ada karakteristik individu yang kuat ya. Karakteristik seorang muslim yang baik, salah satunya adalah memiliki fisik yang kuat, koyuljism gitu ya. Nah, ternyata individu yang kuat itu harus kita transfer ya, harus kita tularkan agar naik kelas menjadi keluarga yang juga memiliki fisik-fisik yang kuat. Nah, kenapa di sini SPKK ya, atau misalnya lebih identik dengan ibu-ibu ya. Saya sebagai bapak-bapak harus mengakui ya bahwa ibu-ibu itu selain decision maker ya, membuat keputusan yang baik bersama dengan suaminya, tetapi harus kita akui ibu-ibu itu juga sebagai influencer terbaik ya. Jadi sebagai pemberi pengaruh terbaik ya. Jadi yang membuat lingkungan keluarga menjadi lebih happy, lebih sehat ya, lebih komunikatif, itu peranan ibu itu sangat penting ya. Makanya kenapa Partai Keadilan Sejahtera sangat concern dengan ibu-ibu ini ya. Bahkan RKI pun kebanyakan memang ibu-ibu ya. RKI ini sepertinya tidak ada yang anggotanya bapak-bapak ya Bu Santi ya. Iya, ada sih. Ada bapak-bapak ini ya memang so sibuk ya dengan kegiatan ekonominya ya. Tetapi yang terpenting adalah ibu-ibu itu memiliki peranan sentral ya. Jadi bapak-bapak juga akan ikut saja tuh apa kata ibu-ibu ya.
Nah, makanya kenapa pembentukan individu, ibu-ibu, dan nanti harapannya membentuk keluarga yang kuat ini sangat kita tekankan peranannya kepada ibu-ibu ya. Jadi nanti dalam menghadapi corona ini tidak hanya imannya kuat ya, keyakinan kita kepada Allah kuat, ibadah kita juga terus meningkat di corona ini, adab dan akhlak kita juga baik, dan terpenting juga ya kita memiliki semuanya keluarga kita itu sehat walafiat ya, menjadi keluarga-keluarga yang kuat tahan banting ya. Tahan dengan segala macam cobaan termasuk corona ini ya. Dan tentunya ya kalau kita memiliki fisik yang kuat, rohani yang sehat ya, insya Allah kita bisa melalui kondisi seperti ini. Dan alhamdulillah dengan kehadiran tadi saya lihat 57 orang gitu ya, ini kita berharap semuanya menjadi sumber-sumber energi untuk mentransfer ya, membagikan kepada keluarga kita, tetangga kita, spirit semangat ya untuk tetap berpositif thinking ya, kita tetap bersemangat ya terhadap corona ini ya. Jadi jangan sampai kita termasuk orang-orang yang berputus asa ya. Dan adanya kegiatan ini menunjukkan bahwa SPKK kita adalah orang-orang yang kuat ya. Tidak menjadi orang-orang yang diam di rumah ya. Bahasa anak muda sekarang itu mager ya, malas gerak gitu ya. Tapi terus bergerak seperti yang disampaikan oleh Bu Sakit tadi ya. Jadi sekali lagi kita alhamdulillah dari Partai Keadilan Sejahtera terus berkhidmat ya, memberikan yang terbaik wabil khusus bagi keluarga Indonesia agar terbentuk keluarga yang kuat ya. Dengan apapun cobaan ya, dan justru ini akan menambah kekuatan kita, fisik kita dan rohani kita. Jadi untuk ibu-ibu sekalian selamat ya untuk menikmati jamuan ya ilmu dari Dr. Kurnia, dan mari kita aplikasikan ya. Dan saat ini pun di DPC juga ada kegiatan praktek ya berkebun ya. Ini harapannya nanti meningkatkan juga daya tahan tubuh kita ya, daripada stres mendingan bertanam-tanam di rumah kita. Nanti juga akan menunjang kekuatan ekonomi keluarga ya. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Aku qouli hadza astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz Hilman mohon dipimpin doa dulu. Baik. Baik Bu, sekalian doa ya Bu ya. Ya. Baik, mari kita sama-sama membaca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim ajma'in. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dhurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, jazakallahu khair kepada Ustadz Hilman yang telah memimpin doa. Semoga acara kita pada hari ini mendatangkan manfaat buat kita semuanya, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, baiklah kita menginjak kepada acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu materi tentang tips menjaga kesehatan di masa pandemi yang insya Allah akan disampaikan oleh Dr. Kurnia Wahidah MKM. Sebelumnya saya akan bacakan dulu biodata beliau. Nama Dr. Kurnia Wahidah, status menikah dengan 4 orang putra-putri. Putri yang pertama udah jadi dokter juga ya Bu ya? Alhamdulillah. Kemudian alamat di Bojong Menteng nomor 28, RT 4, RW 11, Pasir Kuda, Bogor. Pekerjaan yang
utamanya adalah ibu rumah tangga dan juga sebagai dokter. Ibu Kurnia ini alhamdulillah keluarga dokter ini. Suaminya dokter juga, Dokter Fajar Winanto ya. Kemudian putri yang pertama juga sudah menjadi dokter. Nah, ibu-ibu tentu sangat banyak ilmu yang dikuasai oleh Dokter Kurnia yang akan dibagikan kepada kita semua. Semoga ibu-ibu yang hadir di sini bisa memanfaatkan apa yang nanti disampaikan oleh Dokter Kurnia, bagaimana kita menjaga keluarga kita, ya, anak-anak, suami, atau siapa saja yang ada di dekat kita, di lingkungan kita, supaya kesehatannya terjaga. Karena Allah menyukai mukmin yang kuat ya. Artinya kuat itu ya dari sehat dulu gitu ya. Sebelum kuat kita harus menjadi sehat dulu. Nah, ibu-ibu mari kita dengarkan, disimak baik-baik ya ibu-ibu ya, apa yang akan disampaikan oleh Dokter Kurnia, sehingga nanti bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kepada Ibu Dokter Kurnia kami persilahkan. Terima kasih Bu Nana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang pada siang hari ini kita masih bisa berkumpul secara virtual untuk saling sharing ya ibu-ibu ya. Mungkin sebenarnya saya hanya tahu sedikit gitu ya, tapi yang sedikit itu mungkin insya Allah bisa kita saling berbagi, barangkali mungkin nanti juga ada sharing dari ibu-ibu juga kepada saya. Nah, karena sekarang ini adalah kita sedang dalam kondisi pandemi, kemarin sempat topik yang memang pas buat kita, yang memang harus bisa segera kita aplikasi. Mungkin sebelumnya kita bisa mengkilas balik ya ibu-ibu ya, tentang, sambil saya bacakan ini materi saya. Dan saya sudah bisa saya materinya power ya ibu ya. Suaranya hilang atau ini? Ininya sudah kelihatan belum, Bu? Kelihatan. Udah. Sudah ada ya? Ya. Ini nggak betul. Enggak ini tadi. Oh ya. Ya, udah ya Bu ya, berarti ya. Nanti bisa Bu Teni yang iniin ya materi saya ya, bisa menyampaikan ya. Oh ya sudah. Ya, kita lanjut ya Ibu ya. Ya terima kasih, saya juga dibantu suami saya nih. Ya, jadi kita sekarang mungkin slide berikutnya Bu. Ya. Jadi gini, bahwa virus corona ini adalah virus yang mungkin sebelumnya kita pernah mengenal SARS, kita pernah mengenal H5N1 seperti itu ya. Sebenarnya ini bagian dari replikasi gitu ya. Dan ini memang baru muncul di akhir 2019. Saat itu kita mendengar di berita ya bahwa sekitar akhir 2019 ada wabah COVID ya, corona ini di Wuhan, China gitu ya. Disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 ya, merupakan jenis baru yang belum pernah diidentifikasi
teridentifikasi sebelumnya pada manusia. Jadi memang ini merupakan jenis virus yang baru yang beda sekali dengan H5N1 seperti dulu flu burung gitu ya, atau SARS tahun 2003 sepertinya adalah virus yang baru. Jadi ini merupakan bagian dari unstable. Maaf ya Bu, nyambung ya ini ya. Ini bagian dari replikasi virus-virus sebelumnya. Ya, next Bu. Paparan saya bisa next Bu. Halo? Ya. Pada tanggal 31 Desember 2019 ya, dilaporkan kasus ya pertama di kota Wuhan. Kasus di kota Wuhan. Kemudian pada tanggal 7 Januari 2020, China mengidentifikasi kasus tersebut sebagai jenis baru corona. Nah, artinya bahwa ini adalah jenis virus yang baru, ya, yang sebelumnya belum diidentifikasi pada manusia. Jadi pada akhir 2019 itulah baru teridentifikasi dan terjadi penularan pada manusia. Pada tanggal 30 Januari 2020, WHO menetapkan kejadian tersebut sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia, atau disebut KKMMD, ya, atau mungkin disebut juga dengan pandemi, ya. Dan pada tanggal 11 Maret ditetapkan sebagai pandemi. Ya. Jadi itu adalah sebagai proses runtutan ya Bu ya, dari akhir 2019 ditemukan di Wuhan, kemudian sampai 11 Maret ya ditetapkan oleh WHO sebagai pandemi. Dan sampai saat ini situasi COVID ini di tingkat global atau di tingkat internasional maupun nasional masih dalam risiko yang sangat tinggi. Mungkin kemarin sempat kita merasa ada relaksasi ya setelah PSBB itu, tapi sebenarnya itu belum reda virusnya. Masih ada penularan di masyarakat. Tapi mungkin banyak pertimbangan ya, mungkin dari pemerintah, dari para pengusaha, sehingga setelah dari bulan Maret, April, Mei ya, sekitar bulan Juni itu seperti ada masa relaksasi. Padahal sebenarnya itu masih ada virus itu di masyarakat gitu ya. Jadi sehingga kita itu saat ini memang mau tidak mau sebagai sunatullah kita harus bisa berdampingan dengan COVID-19. Artinya virus ini akan selalu ada dalam kehidupan kita, gitu ya. Dan peningkatan jumlah kasus berlangsung cukup cepat, menyebar ke berbagai negara, ya. Sampai tanggal 9 Juli 2020, WHO melaporkan ada sekitar 11.000 kasus ya konfirmasi, ya, dengan kematian sekitar 500.000, ya. Artinya case fatality rate-nya adalah tingkat kematiannya 4,6%. Dan Indonesia pertama kali dilaporkan itu di awal Maret ya Bu ya, dengan kasus 2 wanita di Depok itu ya, yang positif COVID. Kasus meningkat dan menyebar dengan cepat ya, sampai dengan 9 Juli Kemenkes melaporkan ada sekitar 70.000 kasus positif ya. Kasus konfirmasi ini artinya ada kasus positif 70.736 ini ada kasus positif COVID dengan 3.400-an kasus meninggal. Artinya tingkat kematiannya 4,8% atau case fatality rate-nya adalah 4,8%. Lanjut Bu. Lanjut Bu Teni. Ya. Kemudian di Thailand juga merupakan negara pertama di luar China yang melaporkan adanya kasus COVID. Setelah Thailand, ada beberapa negara yang Jepang, Korea Selatan, yang kemudian berkembang ke negara-negara sampai dengan 30 Juni, WHO melaporkan ada 10.000 ya, 10 juta kasus konfirmasi dengan 500.000 kematian seluruh dunia. Artinya tingkat kematiannya 4,9. Negara yang paling banyak melaporkan kasus konfirmasi adalah Amerika, Brasil, Rusia, India, juga Inggris. Ya. Sementara negara dengan angka kematian paling tinggi adalah Amerika, Inggris, Italia, Prancis, dan Spanyol. Peta sebarannya bisa dilihat di lanjut Bu di sini ya. Nah ini adalah peta sebaran COVID ya. Hampir yang merah ini adalah kasus yang paling tinggi, merah hati ini ya. Kemudian dengan jumlah kasusnya 10.000 ya, di bawah 10.000 itu oranye. Kita bisa melihat hampir seluruh dunia ya Bu Ibu sudah terjangkit ya. Rata-rata yang di garis kuning ini, yang kuning ini di bawah 1.000 itu hanya sedikit negaranya. Paling banyak itu warna-warna oranye ya Bu ya. Jadi sampai 10.000 kasus ditemukan di negara-negara tersebut. Jadi artinya bahwa ini sudah hampir di seluruh dunia virus ini terjangkit. Lanjut Bu Ten, silakan. Ya.
Sedangkan di Indonesia, ya, kasus pertama itu 2 Maret, ya, dengan 2 wanita yang ada berasal dari Depok itu, dan sampai saat ini jumlahnya terus meningkat sampai sekarang. Sampai tanggal 30 Juni, Kemenkes melaporkan sekitar 56.000 kasus konfirmasi COVID dengan 2.800 kasus kematian. Artinya, di Indonesia, kematian itu mencapai lebih tinggi daripada tingkat global. Di tingkat global tadi sekitar 4,6%, ya. Di Indonesia 5,1% tingkat kematiannya, dan itu tersebar di 34 provinsi. Ya. Memang persentasenya lebih banyak pada laki-laki. Kasus paling banyak pada rentang usia antara 45 sampai 54 tahun, dan yang paling sedikit pada usia 0 sampai 5 tahun. Artinya paling sedikit adalah pada wanita. Angka kematian tertinggi pada usia antara 55 sampai 64 tahun. Itu adalah angka yang tertinggi. Lanjut Bu, tadi. Slide berikutnya. Ya. Ya, yang perlu kita ketahui adalah bagaimana penularan dari COVID ini. Ya. Masa inkubasi atau masa penularan, ya, di mana seseorang itu mulai terkena virus rata-rata adalah 5 sampai 6 hari, ya, dengan range antara 1 sampai 14 hari. Makanya rata-rata kok kita diminta karantina itu antara 14 hari, Ibu, ya. Sekarang itu dari peraturan Menteri yang baru bisa 10 hari dengan 3 hari bebas gejala. Tapi rata-rata kita memakai angka 14 hari. Sama saja, 10 hari dan 3 hari bebas gejala atau 14 hari. Ya. Risiko penularan tertinggi pada hari-hari pertama penyakit itu dengan konsentrasi virus pada sekret. Sekret itu artinya lendir, ya, yang paling tinggi. Artinya risiko penularan itu pada rata-rata pada pekan-pekan pertama itu terjadi risiko penularan yang paling tinggi. Jika seseorang mulai terkena sampai dengan 1 minggu, ya, rata-rata itu adalah mempunyai risiko penularan yang paling tinggi sampai bisa berjalan sampai 14 hari itu mulai menurun. Artinya risiko paling tinggi adalah setelah 1 minggu. Orang yang terinfeksi dapat menularkan sampai dengan 40 jam sebelum onset gejala atau sampai dengan 14 hari setelah onset gejala. Jadi itu tadi bahwa ketika seseorang itu terkena virus, dia bisa menularkan 2 hari kemudian, sampai 7 hari, sampai 14 hari. Ya. Bahwa 12,6% menunjukkan penularan itu presimptomatik, artinya tidak ada gejala. Penularan itu tidak menampakkan gejala. Penting untuk mengetahui bahwa periode presimptomatik atau tidak gejala itu karena memungkinkan virus menyebar melalui percikan ludah, droplet, atau kontak dengan benda yang terkontaminasi. Misalnya benda itu sempat terkena percikan ludah orang itu, kemudian kita pegang, ya, kemudian kita tidak sadar, pemegang area wajah kita seperti itu bisa kita terkontaminasi. Lanjut Bu Teni, slide berikutnya. Ya. Jadi COVID-19 ini utamanya ditularkan dari orang yang bergejala, ya, ke orang lain, atau juga orang yang tidak bergejala kepada orang lain yang berada pada jarak dekat melalui droplet. Droplet itu adalah percikan. Percikan ketika kita berbicara, ini pasti semua ada percikannya, ya. Percikan ludah kita. Droplet merupakan partikel berisi air dengan diameter lebih dari 5 sampai 10 mikrometer. Jadi penularan droplet terjadi ketika seseorang berada pada jarak dekat dalam 1 meter dengan seseorang yang memiliki gejala pernafasan, batuk, bersin, atau bahkan berbicara. Ya, itu kita bisa mengeluarkan droplet itu. Sehingga droplet berisiko mengenai mukosa mulut dan hidung atau konjungtiva mata kita. Sehingga kita makanya dianjurkan ketika kita physical distancing itu kita sebaiknya berjarak lebih dari 1 meter. Karena droplet itu bisa dipancarkan, ya, itu ditularkan pada jarak lebih dari 1 meter. Ya, oleh karena itu, penularan virus COVID-19 dapat terjadi melalui kontak langsung dengan orang yang terinfeksi dan kontak tidak langsung melalui permukaan benda yang sempat dipakai, ya, atau sempat terkena percikan ludah dari orang yang terinfeksi virus COVID-19. Lanjut Bu Feni, slide berikutnya. Ya. Nah, adapun tanda dan gejala dari virus ini apa? Sebenarnya ada banyak sekarang ini OTG, orang tanpa gejala, ya. Jadi sebenarnya dia mempunyai sudah terinfeksi virus COVID-19, tetapi dia tidak bergejala sama sekali. Tapi jika ada gejala-gejalanya sebenarnya
tidak begitu khas atau bisa diidentifikasi harus seperti ini, tapi ini adalah bagian dari mungkin paling banyak gejalanya adalah gangguan pernafasan akut. Ya, gangguan pernafasan akut adalah tanda gejala yang mungkin menjadi khas, tapi tidak menjadi panutan bahwa seseorang yang ini pasti positif, atau orang tidak mempunyai gejala pernafasan akut pasti tidak kena COVID. Tidak seperti itu. Tapi ini adalah sebagian besar dari tanda gejala, yaitu gangguan pernafasan akut. Berupa demam, kemudian rasa lelah, kemudian batuk, sesak nafas. Ya, jadi ini adalah bagian dari gejala-gejala yang bisa kita tandai. Mungkin ada gejala yang sifatnya ringan atau hanya sekedar tidak bisa membau, anosmia dalam bahasa kedokterannya. Tidak bisa mencium bau masakan, tidak bisa mencium aroma di sekitarnya yang disebut anosmia. Itu adalah sebuah kita harus warning, Bu, waspada ketika ada gejala seperti itu. Karena itu menjadi khas dari COVID. Ya. Jadi kalau misalnya kita mempunyai ada ART kita, atau mungkin ada saudara kita, atau tetangga kita, yang kok saya tidak bisa membau ya, kok tadinya ini penciuman saya kok hilang ya, kita harus waspada. Meskipun dia tidak demam, meskipun dia tidak ada batuk pilek, ya, atau tanda gejala yang lain, atau lelah, sesak, ya, hanya anosmia, hanya tidak bisa mencium, ya, hidung penciumannya menjadi berkurang atau bahkan sama sekali tidak bisa mencium, kita harus waspada, ya. Kemudian tanda yang bisa menjadi kita bisa menjadi kita tandain, ya, ada rasa nyeri, ya, hidung tersumbat tadi anosmia, nyeri kepala, ya, atau bisa juga vertigo, ya, konjungtivitis. Konjungtivitis itu mata merah, infeksi pada mata banyak kotoran atau dempet, itu bisa menjadi tanda juga salah satu, ya. Hilangnya penciuman tadi dan ruam kulit. Jadi ibu-ibu semua bahwa COVID ini sebenarnya adalah bisa kita katakan adalah COVID dengan virus 1000 wajah. Artinya satu orang dengan orang yang lain gejalanya bisa berbeda-beda, tidak harus sama. Kalau dulu kita belajar, ya, waktu saya masih sekolah seperti itu, kita belajar itu dari tanda-tanda dan gejala yang khas. Misalnya orang infeksi saluran pernafasan itu gejalanya demam, batuk pilek, hidung tersumbat, segala. Atau mungkin orang demam berdarah itu tandanya demam, mungkin pusing, sakit kepala, lemah, lesu, seperti itu. Tapi kalau untuk COVID ini, ya, yang saya sebutkan tanda dan gejala ini adalah hanya bagian tanda sebagian besar orang. Tapi ada banyak tanda dan gejala yang mungkin tidak dimiliki oleh orang lain. Seperti ya ini, ya, ruam kulit. Ya, ruam kulit, mungkin kulit kemerahan seperti itu. Itu bisa menjadi tanda dan gejala. Di Italia itu ada beberapa kasus, ya, ruam kulit, ya, kulitnya mengalami kemerahan itu ternyata itu adalah bagian dari sakit COVID, gitu ya. Jadi tidak menjadi khas bahwa harus batuk pilek, harus ISPA, tidak, ya. Kemudian juga bisa. Nah, ini masa inkubasi rata-rata 5-6 hari, terpanjang 14 hari. Dan gejala beratnya bisa pneumonia. Pneumonia itu sesak nafas. Nafasnya sudah sangat sesak. Kemudian sindrom pernafasan akut, ya, nafas berat, gagal nafas, atau gangguan ginjal dan kematian. Dan perlu saya tambahkan, mungkin ada yang terlupa dari saya tidak saya tuliskan, adalah gejala gastrointestinal. Artinya gejala pencernaan, gangguan pencernaan, diare seperti itu, atau mual muntah, ya, itu juga bisa menjadi tanda, ya. Tidak hanya ISPA, ibu-ibu. Jadi ini adalah virus yang bisa bereplikasi, bisa bermutasi, ya, dengan segala bentuknya, masya Allah, ya. Maka disebut virus 1000 wajah karena kita tidak bisa mendeteksi. Jadi pasien-pasien dengan kasus tifoid, pasien-pasien dengan kasus DHF, ya, itu kita harus, kalau dokter di rumah sakit itu akan waspada. Kita anggap dia COVID. Ya, jadi tidak harus melulu gejala ISPA, tapi gejala-gejala gastrointestinal atau gangguan pencernaan itu bisa menjadi bagian dari gejala dari terkenanya infeksi COVID-19 atau diare encer seperti itu, ya. Itu bisa menjadi bagian dari tanda. Meskipun kita harus pastikan harus di-swab dulu bahwa dia harus COVID, bukan berarti kalau seperti berarti dia harus COVID, tidak. Jadi dia harus dipastikan untuk di-swab dulu bahwa dia positif, baru kita pastikan dia memang terkena COVID seperti itu. Lanjut, Bu Tani, silakan. Ya. Nah, karena ini adalah virus yang penyebarannya sangat cepat, ya, dan dia sangat mudah bereplikasi.
dia sangat mudah bermutasi. Bahkan gejalanya satu orang dengan orang lain itu tidak khas. Bahkan ada juga orang-orang yang terinfeksi tapi dia tidak bergejala. Ya. Dan dia itu bahayanya adalah ketika orang-orang yang OTG itu, dia sudah terinfeksi tapi dia tidak memperlihatkan gejalanya. Itu berbahaya ketika dia bertemu dengan lansia, berbahaya ketika dia bertemu dengan orang-orang dengan komorbid. Komorbid itu orang yang mempunyai penyakit kencing manis, mempunyai penyakit hipertensi, mempunyai gangguan jantung, mempunyai asma, obesitas, atau stroke, adalah orang-orang yang rentan untuk terkena infeksi ini. Sehingga kita harus bisa mematuhi protokol kesehatan yang harus kita lakukan. Ya, karena bagi orang-orang yang tidak bergejala akan sangat berbahaya jika dia bertemu, berkomunikasi, apalagi tanpa masker dengan orang-orang sudah mempunyai sakit-sakit itu, ya, penyakit-penyakit tersebut, atau mungkin pada anak-anak kecil, ya, itu juga rentannya imunitasnya rendah, itu berbahaya. Adapun protokol kesehatan yang harus bisa kita terapkan kepada diri kita, kepada keluarga kita, kepada keluarga besar kita, tetangga kita, ya, atau para kenalan kita yang di tempat kerja, barangkali itu adalah protokol kesehatan bahwa ini saya sebutkan protokol kesehatan adalah protokol yang saya sebutkan ini mencakup luas ya. Di sini ada banyak ibu-ibu yang kita bekerja, ya, bekerja mungkin ada saatnya kita WFH, ada saatnya juga kita keluar rumah menuju kantor, ya. Jadi protokol ini adalah protokol yang saya masukkan, ini adalah protokol yang komplit ya, ketika kita di dalam rumah atau di luar rumah, ya, atau bahkan ketika kita bekerja. Pertama adalah memastikan diri kita dalam kondisi sehat sebelum berangkat atau bekerja. Ya. Artinya, ketika kondisi kita itu menurun, stamina kita menurun, sebenarnya Allah sudah berikan kita itu alarm ya. Ketika kita merasa sangat lelah atau kondisi kita menurun, kita sebenarnya sudah tahu, oh saya ini sekarang lagi nggak enak badan, saya ini sedang capek, sekarang ini kondisi saya sedang tidak fit. Sebenarnya Allah sudah berikan alarm itu. Ya. Ketika kondisi kita sedang tidak fit, sebaiknya kita tidak berangkat bekerja atau kita tidak keluar rumah. Lebih baik kita tetap di rumah. Ya. Jadi pastikan bahwa ketika kita keluar rumah, kondisi kita adalah benar-benar sedang fit, benar-benar sedang sehat. Ya. Karena di luar sana kita tidak tahu berhadapan dengan siapa. Di luar sana akan ada banyak OTG. Ya, ketika imunitas kita sedang menurun, ya, kita sedang tidak fit, sebaiknya kita tidak keluar rumah karena kita tidak bisa menyaring kita bertemu dengan siapa saja di luar sana. Yang kedua, menggunakan masker dan jika diperlukan dapat menggunakan tambahan pelindung mata. Bisa kacamata, kalau kita memang memakai kacamata bisa kita pakai, atau bisa juga face shield ya yang kita pakai. Itu sebenarnya saat ini sudah menjadi lifestyle kita ya. Jadi face shield itu kalau memang kita rasa masker kita tidak optimal ya, kita sebaiknya memakai face shield ya. Masker ini juga ketika ya kita pergi pada tempat-tempat yang dirasa mungkin ada banyak keramaian ya, atau bahkan kita datang ke rumah sakit, sebaiknya kita memakai masker medis ya, bukan masker kain, karena masker kain itu masih bisa masuk ya, yang sekian mikron virus itu dengan serabut-serabut kainnya itu masih bisa masuk ya, droplet itu masih bisa masuk, virus itu bisa masuk. Tapi ketika kita hanya pergi sebentar mungkin luar dan tidak bertemu banyak orang, tidak apa kita pakai masker kain. Tapi kita datang ke rumahan yang padat misalnya, terpaksa misalnya urgent ya, atau mungkin ada keluarga kita mungkin yang lagi ada kemalangan gitu ya, kita artinya terpaksa ada banyak orang atau terpaksa kita pergi ke rumah sakit, saya sarankan ibu-ibu untuk memakai masker medis, masker bedah 3 play, ya, artinya 3 lapis. Ya. Itu insya Allah lebih safety. Ya. Bisa juga itu tadi ya ditambah dengan kacamata, yang kita pakai kacamata atau face shield, dan juga menjaga jarak orang lain minimal 1 meter atau 2 meter. Ya, jadi saya sarankan lebih dari 1 meter ya ketika kita menjaga jarak. Sampaikan ketika orang itu tidak mengerti, misalnya kita harus berkunjung, misalnya ada tetangga kita yang sakit, misalnya bukan COVID ya, atau misalnya ini ya hanya sebagai kita terpaksa harus jauh
nggak apa-apa kita sampaikan bahwa kita itu menjaga protokol kesehatan supaya tidak menulari. Tapi ketika memang bisa disampaikan itu dari WA ya, atau kita video call dengan tetangga kita, itu lebih baik ya. Jadi kita tetap memperlihatkan kepedulian, tapi tetap menjaga protokol kesehatan, karena kita tidak tahu saudara atau sahabat kita itu sedang sakit apa, gitu ya. Kemudian menghindari menyentuh area wajah. Jadi sebisa mungkin ibu-ibu bisa menyediakan hand sanitizer yang kecil itu kita bawa kemana-mana. Jadi karena kadang-kadang kita suka lupa kalau misalnya sedang gatal kita menggaruk atau apa gitu ya. Jadi hindari untuk menyentuh area wajah sebelum kita cuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Ya, itu mungkin. Yang berikutnya adalah apabila terpaksa, jadi tertutup. Apabila terpaksa akan menyentuh area wajah, pastikan tangan bersih dan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer. Ya. Jadi kalau kita belanja misalnya di pasar atau di mana itu biasanya disediakan hand sanitizer ya. Jadi atau sabun dengan air mengalir kita pakai aja itu. Ya, karena kita tidak tahu kita tadi sedang menyentuh apa, ya kita suka lupa atau mungkin sedang menyentuh handle pintu, ya menyentuh tangga, menyentuh yang lain kita lupa. Jadi sebaiknya kita memang membudayakan untuk selalu cuci tangan, karena khawatir kita menyentuh wajah kita tanpa kita mencuci tangan. Selain itu, diupayakan juga untuk tidak berbicara selama berada di transportasi umum atau fasilitas-fasilitas yang ramai, ya, atau bahkan makan bersama. Dihindari. Mungkin saat ini ada banyak ibu-ibu atau warga masyarakat yang masih mengundang ya hajatan ya, atau mengundang acara-acara tertentu seperti itu. Jadi justru itu berbahaya ya, karena pada hajatan itu orang pasti akan membuka masker karena dia makan. Pada saat makan dia akan lupa. Mungkin dia berbicara pada teman sebelahnya, seperti itu ya. Jadi ketika memang itu tidak penting-penting sekali, ya ada hajatan atau apa, bukan keluarga kita, mungkin kita bisa menitipkan cendera mata kita itu, ya, atau kita mengucapkan kalimat barakallah itu mungkin lewat WA atau mungkin yang lain gitu ya, karena ketika kita dirasa tidak bisa menghindari kondisi kerumunan, keramaian itu, sebaiknya kita tidak datang. Ya. Karena kondisi seperti ini, kita memperhitungkan resiko dan manfaatnya. Resiko kita lebih besar ya pada saat kondangan misalnya. Itu kan ada banyak orang-orang yang akan lepas masker karena dia makan dan minum. Itu ada sesuatu yang berbahaya, apalagi disertai dengan berbicara. Ya. Kemudian menghindari kontak fisik secara langsung. Ya, sekarang ini mungkin dulu kita biasa ketika bertemu dengan saudara-saudara kita, itu kita bertemu dengan sahabat-sahabat kita akan berpelukan seperti ya, cipika-cipiki. Tapi mungkin budaya itu sekarang mungkin kita tiadakan dulu. Bukan berarti kita tidak menyayangi teman kita, tapi kita bersalaman dari jauh ya, dengan jarak 1 meter atau lebih. Ucapkan salam, itu menjadi budaya kita. Ya, kalau misalnya teman kita tidak paham, kita bisa sampaikan, mohon maaf, sekarang kita lifestyle-nya begini ya, gitu, supaya ibu itu nggak tersinggung. Mungkin ada banyak orang yang tidak tahu bahwa dia ingin menyampaikan sayangnya kepada kita, tapi bahwa itu sangat berbahaya. Jadi saat ini ibu-ibu sebaiknya tidak kita ada kalau di Jawa itu budaya pekewuh, budaya tidak enak gitu ya. Tapi ini kalau kita bahasakan dengan bahasa yang baik ya. Mohon maaf ya Ibu, sekarang kita begini ya, salamnya udara ya gitu. Jadi sambil kita tangan kita seperti ini mengucapkan salam, itu insya Allah beliau akan mengerti gitu ya. Kita harus budaya pekewuh yang dulu biasa kita lakukan ternyata tidak bisa kita lakukan saat ini, makanya itu disebut new normal ya. Jadi artinya yang dulu itu biasa kita lakukan sekarang tidak lanjut kita lakukan karena lebih beresiko gitu ya, bersalaman ya, apalagi berpelukan. Kemudian sekalipun itu adalah saudara kita, apalagi kok saudara kita itu berkunjung naik kereta, wah itu lebih bahaya lagi. Jadi kita juga ketika tidak penting-penting sekali ada saudara kita yang mau berkunjung, sebaiknya kita sampaikan, sebaiknya kita video call saja dulu, kita tidak usah saling berkunjung dulu. Apalagi ketika saudara kita itu memakai transportasi umum,
Ya, kita saling menjaga Ibu-ibu karena kita tidak tahu virus itu datang dari mana. Jadi ketika misalnya kita harus bertemu atau kangen, sebaiknya kita pakai video call atau sarana-sarana virtual yang lain sehingga kita bisa menjaga. Ya, ketika sekalipun dengan saudara kita, ya. Mungkin bahkan ada orang tua kita, ya mungkin ketika ada orang tua kita yang masih ada, karena kita mobilitas kita tinggi, kita adalah mungkin bekerja barangkali ya, wanita-wanita pekerja yang artinya banyak berinteraksi dengan banyak orang. Ketika kita bertemu dengan orang tua kita yang punya komorbid, artinya mempunyai penyakit darah tinggi, mempunyai hipertensi, kencing manis atau penyakit-penyakit lain, itu justru kita membahayakan orang tua kita. Jadi itu menjadi bagian. Sekarang kan ada sarana video call ya, bisa kita pakai video call. Jangan sampai kita lah menjadi penyebab penularan bagi orang tua kita. Seperti itu. Kemudian kita hindari acara berpotensi kerumunan seperti tadi ya, misalnya tahlilan, kondangan, atau semua hal-hal yang sifatnya seremonial yang berpotensi kerumunan. Ya. Berusaha kita hindari ketika tidak penting-penting sekali. Dan tidak berpergian keluar kota kecuali urgent. Ya. Sekarang ini kita usahakan untuk tidak pergi keluar kota. Ya. Kalaupun kita terpaksa pergi keluar kota, usahakan membawa mobil sendiri. Tidak naik kendaraan umum, tidak naik bis atau bahkan pesawat. Ya. Kalau bisa ditempuh dengan mobil, sebaiknya kita tempuh dengan mobil pribadi. Ya. Karena kita tidak tahu, sekalipun naik pesawat, ya, selama di bandara, selama di pesawat, selama turun lagi di bandara, kita akan bertemu dengan banyak orang yang kita tidak tahu. Kemungkinan akan ada banyak OTG di situ. Ya. Kemungkinan ada sekalipun rapid test, karena rapid test itu tidak menjamin. Ya. Tidak menjamin ketika dia negatif, dia tidak positif COVID-nya, tidak menjamin. Karena sekarang itu kalau naik pesawat kan pakainya rapid test. Ya. Jadi ketika tidak penting-penting sekali, tidak urgent, usahakan kita tidak pergi keluar kota. Kita keluar kota, kita usahakan memakai mobil pribadi, mobil sendiri, apalagi naik bus, itu sangat berbahaya. Ya. Kemudian meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup sehat, serta mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit ya sehari atau seminggu. Ya. Kemudian istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam. Yang paling tidak ya, serta menghindari faktor risiko penyakit. Artinya kita berusaha untuk menjaga stamina kita ya, dengan hidup sehat, dengan makan gizi yang seimbang ya, kita usahakan makan buah-buah. Kalau misalnya kita tidak suka sayur ya, tidak banyak suka sayur atau anak-anak tidak suka sayur, kita usahakan untuk kita berikan buah-buahan. Ketika mereka malas mengunyah, coba usahakan kita berikan jus seperti itu ya, supaya mereka tetap bisa makan dengan gizi yang seimbang. Aktivitas fisik kita usahakan untuk misalnya kita jalan gitu ya, usahakan untuk jalan, atau misalnya kita harus naik lift, kita turun atau naik tangga seperti itu, yang tidak terlalu tinggi ya, usahakan kita selalu ada aktivitas fisik. Kemudian tidur ya, istirahat ya, kita usahakan cukup. Ketika misalnya badan kita sudah sangat capek, jangan paksakan memforsir diri kita ya, karena saat ini itu kita harus mempunyai stamina yang kuat. Ya, jangan memforsir. Kita misalnya ada pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya deadline, kita harus bisa mengatur ya bagaimana tubuh kita itu harus bisa beristirahat. Ketika kita lelah, itu adalah alarm dari Allah bahwa kita harus istirahat. Ya, jangan memaksakan diri karena masih banyak orang yang butuh kita. Ya, jadi ketika kita sudah stamina kita turun, ya itu akan sangat mudah rentan terkena atau terserang atau terinfeksi oleh virus atau bakteri. Ya, dan menghindari faktor-faktor risiko penyakit. Artinya kita bisa memiliki perilaku makan yang sehat itu tadi ya, gizi yang seimbang, istirahat yang cukup. Ya, lanjut Bu Teni. Ya. Kemudian protokol selanjutnya adalah mematuhi protokol kesehatan yang berlaku di fasilitas umum, khususnya di lingkungan fasilitas pelayanan kesehatan. Jika terpaksa kita datang ke rumah sakit, ya, jika terpaksa kita datang ke fasilitas-fasilitas umum, kita harus patuhi protokol kesehatan di situ. Seperti ketika kita di lift, ya, di lift kita masuk lift misalnya, atau kita naik tangga, usahakan atau eskalator tidak memegang rel, handrail, apa ya, handling ya, atau handrail itu, ya, tidak memegang-megang benda-benda itu. Usahakan ketika kita menombol tombol lift kita bisa memakai ujung jari kita ini atau bisa memakai siku kita ini, ya, tidak memakai tangan ini. Tombol lift kita misalnya kita naik
tanggal, kita memakai ini, ujung jari kita tekuk seperti ini untuk memencet tombol, atau dengan siku kita, ya, tapi tidak dengan tangan kita ini. Takutnya kita nanti mengusap-usap, kita lupa belum mencuci tangan, seperti itu, ya. Itu kemudian di tempat ibadah, ya, kita usahakan untuk membawa alat-alat ibadah sendiri, ya, tidak memakai sajadah orang lain, tidak memakai karpet, walaupun kita bawa sajadah sendiri atau mukena sendiri, ya. Ketika di kantin, di toilet umum, fasilitas umum, kita usahakan untuk menjaga protokol kesehatan. Makanya ibu sebisa mungkin kita tidak datang ke tempat-tempat umum ini, ya, karena kita tidak tahu siapa yang masuk ke situ. Kemudian selalu membawa masker pengganti. Jadi siapkan di tas kita. Kalau dulu mungkin bagi wanita itu selalu membawa pembalut, ya, barangkali, ya, atau mungkin barang-barang keperluan pribadi kita. Tapi sekarang, atau bedak segala macam gitu, ya. Tapi sekarang mungkin harus ada masker, ya, masker di tas kita, ya. Karena masker itu kalau sewaktu-waktu harus diganti, misalnya kita pakai masker kain, tapi kita merasa hari ini masker medis aja ada batasnya, ya, kurang lebih 4 jam, apalagi masker kain, gitu ya. Kita tidak bisa seharian memakai itu, gitu ya. Bisa kita membawa masker itu pengganti di tas kita. Kita bawa hand sanitizer yang botol kecil di tas kita. Kebutuhan pribadi, ya, perlengkapan ibadah, dan seperti tadi kita jangan memakai sajadah orang lain. Kita harus membawa sajadah sendiri, kita harus bawa mukena sendiri. Termasuk juga bapak-bapak ketika berangkat ke masjid harus membawa sajadah sendiri. Ya, jangan tidak membawa sajadah ibu-ibu. Sekalipun di situ tidak ada karpet, tapi kan lantai itu kemungkinan dipakai orang lain yang tidak membawa sajadah. Ya, jadi kita sebagai membawa sajadah sendiri, kemudian peralatan makan dan minum sendiri, ya. Apabila sedang makan minum diusahakan tidak berbicara, ya. Serta masker diletakkan pada tempat yang higienis agar tidak menjadi tempat penularan. Jadi ketika kita membawa masker kita taruh di plastik, ya, kita tutup sehingga tidak terpapari oleh barang-barang pribadi kita yang lain, seperti itu. Jadi ini juga menjadi protokol ketika kita mungkin ada rasa tidak enak badan di rumah. Ya, ketika kita ada rasa tidak enak badan di rumah, bahkan mungkin agak demam sedikit, berarti kita harus mengisolasikan diri. Ya, kalau nggak bisa gimana Bu Dokter? Kalau nggak bisa, berarti kita harus usahakan pakai masker di rumah. Physical distancing dengan keluarga kita, ya, makan berjauhan, ngobrol berjauhan. Bahkan ya ketika kita suami istri, kita usahakan cari kamar atau tempat tidur yang lain. Ketika kita sedang tidak fit. Ya, itu adalah bagian dari trik kita, supaya kita tidak tahu nih kita sedang sakit apa, gitu ya. Jadi ketika kita merasa ada demam, apalagi hidung bersumbat, berarti kita harus mengisolasi, isolasi mandiri sebisa kita. Ya, ada cerita bahwa seseorang petugas kesehatan, ya, dia ternyata positif COVID setelah diswab. Dia tidak mungkin isolasi mandiri. Karena mempunyai anak-anak kecil-kecil. Anaknya itu kalau nggak salah 3 atau 4. Dia ada suami. Dan rumahnya juga kecil. Gitu ya. Dan dia tidak mungkin isolasi mandiri. Nah, beliau menerapkan protokol kesehatan sangat ketat. Mungkin memakai masker medis di rumah. Sambil mengurusin anak dan suami. Alhamdulillah, ketika diswab anak dan suaminya itu negatif. Ya, tidak tertular. Jadi ibu itu benar-benar tetap memperlakukan dirinya dengan protokol kesehatan, karena dia tetap harus berfungsi sebagai seorang ibu dan istri, tapi dia juga harus menjaga protokol kesehatannya, sehingga ketika diswab anak-anaknya, suaminya itu negatif. Masya Allah. Artinya ketika kita berusaha, ada ikhtiar kita, ya, kita percaya pada ahlinya, kita percaya pada medis, para dokter yang memberikan penyuluhan, memberikan nasihat, ya, kita lakukan. Insya Allah itu bagian dari tawakal ikhtiar kita, ibu-ibu, sehingga keluarga kita terhindar dari penyakit itu. Ya, jangan sampai ketika kita sakit kita menularkan kepada keluarga kita yang lain. Apalagi kita mungkin ada orang tua di rumah, ya, kita bersama dengan orang tua di rumah kita, itu kita juga harus hati-hati. Dan yang berikutnya adalah yang harus kita waspadai adalah ketika kita baru pulang dari
luar ya, pulang bekerja atau pulang dari berbelanja ya, pulang dari mungkin sekolah anak misalnya, saat tiba di rumah sebelum kontak dengan anggota keluarga, segera mandi dan berganti pakaian ya. Mungkin awalnya cuci tangan, kemudian kita mandi dan berganti pakaian ya. Kemudian kita bersihkan kacamata, handphone, tas ya, dari desinfektan. Jadi biasakan ibu-ibu ketika kita baru pulang dari luar, apalagi kita beraktivitas di luar seharian, ya, jangan langsung berinteraksi dengan keluarga kita. Ya. Usahakan untuk cuci tangan, kemudian mandi, ganti baju. Semua baju yang kita pakai di luar itu kita ganti semua. Ya. Jadi saat ini adalah benar-benar era new normal yang mungkin dulu ketika kita keluar bajunya masih kita pakai di rumah, bahkan bisa kita pakai. Bu Kurnia, punten saya potong sebentar. Ya, baik. Kurnia, itu ya. Ada suara dari belakang dari Bu Kurnia ya, suara-suara ini. Oh ya maaf. Suara. Punten. Ya maaf ya. Ya sebentar. Ya, ini suami saya webinar juga. Tolong nih. Bisa nggak? Ya, ini 2 webinar nih sampai saya, peserta webinar, saya webinar. Bareng ya, nggak apa-apa. Atau ini aja suara Bu Kurnianya lebih dikencengin lagi gitu. Apa? Dikencengin ya? Ya. Udah berhenti ya? Ya, udah. Udah ya Bu ya? Udah berhenti ya? Maaf ya. Ya. Jadi saat tiba di rumah, kita mengganti baju kita mandi. Ya, kemudian itu tadi ya, yang perlu kita bersihkan tuh kadang-kadang kacamata kita lupa, karena kan kita pakai kacamata, kita bersihkan dengan ya desinfektan ya, kita biasanya ada alkohol gitu di rumah, kita bersihkan kacamata kita, jangan sampai kita atau handphone yang barangkali kita tadi sempat kita pakai, kita bersihkan seperti itu, karena itu bisa menjadi sarana penularan ya. Ya lanjut, silakan Bu Teni. Ya. Nah, itu tadi. Nah, menghadapi kondisi seperti ini, ya, ada banyak orang yang mungkin stres ya, depresi gitu ya, PT seperti itu. Karena dulu mungkin biasa kumpul-kumpul dengan teman-teman, biasa kumpul-kumpul dengan keluarga seperti itu ya. Bahkan mungkin dulu tuh sebelum masa pandemi itu kan masa ini ya, eranya apa? Reuni gitu ya. Reuni, semuanya reuni dari TK sampai kuliah gitu ya, gantian reuni gitu, grup-grup WA gitu ya. Nah sekarang kita sudah tidak bisa melakukan lagi ya. Orang-orang yang biasa keluar ya, ada banyak teman seperti itu, mungkin ada banyak yang berputus asa. Nah ini adalah bagian dari aspek mental yang harus kita waspadai ya. Bagaimana kita bisa mengelola mentalitas kita supaya kita bisa tetap menghadapi ini dengan optimis. Yang pertama adalah mungkin kiatnya adalah selalu mendekatkan diri kepada Allah SWT. Artinya dikeruah selalu. Artinya begini, dulu kita selalu diingatkan ya bahwa malaikat itu melihat seseorang melihat kita itu sehari sampai 70 kali ya kalau nggak salah ya. Malaikat mau sudah benar belum ini ya, saatnya belum ya gitu kan, dan kita belum berharap gitu ya. Ada hadis mengatakan seperti itu. Sekarang mungkin kita bisa lebih warning lagi. Oh iya benar memang kita saat ini tuh sepertinya sedang menunggu-nunggu. Semua orang sedang menunggu. Kalau dulu kita merasa itu sangat jauh, merasa itu kayaknya ya memang jauh sih. Saya kan sehat, saya kan masih muda atau segala macam. Sekarang nggak pandang muda, nggak pandang tua, nggak pandang sehat, nggak pandang sakit. Jadi itu adalah sepertinya itu menjadi muhasabah kita bahwa itu memang semuanya kita sedang menunggu gitu ya, meskipun kita optimalkan itu tadi ya ikhtiar kita, tapi dengan mendekatkan diri kepada Allah, dengan berzikir seperti itu, selalu berzikir, beristighfar ya, mengingat Allah dimanapun kita berada, itu akan selalu membuat kita itu kuat. Insya Allah jiwa kita menjadi tenang, apalagi dengan banyak semangat, insya Allah kita akan selalu tenang, tidak panik, tidak gelisah, ya, tidak khawatir, karena kita selalu dikeruah, kita selalu istighfar kepada Allah, selalu mengingat Allah. Ya,
Kemudian yang kedua adalah memperbaiki ibadah kita. Ini terutama untuk diri saya, Bu, ya. Ibu mungkin sudah bagus. Jadi saya terutama untuk diri saya sendiri. Jadi mungkin kita bisa memperbaiki ibadah kita, ya. Yang mungkin qiyamul lail, tilawah kita, ya. Tilawah kita harus kita perbaiki dari kualitasnya, dari kuantitasnya, kemudian dari maknanya, gitu ya, mentadabburi. Kemudian ibadah-ibadah yang lain. Mungkin dulu kita ada rasa malas gitu ya, aduh mau melakukan ini melakukan nanti dulu deh, seperti itu, banyak kita menunda-nunda gitu ya. Tapi mungkin dengan sekarang ini karena kita merasa bahwa semua itu adalah sedang menunggu, kita semua sedang menunggu, jadi kita akan merasa ingin selalu lebih baik dibanding hari kemarin, ya. Kita mempunyai visi yang harus kita lakukan dalam diri kita bahwa hari esok itu harus lebih baik dari hari sekarang, terutama dari sisi amalan-amalan kita. Gitu ya. Kemudian berikutnya adalah optimis dan berbaik sangka, khususnya kepada Allah SWT, bahwa saat ini kondisi pandemi seperti ini, memang ini adalah sunatullah. Memang kita sudah ditakdirkan hidup di zaman sekarang, zaman yang memang kita harus tidak bisa melakukan komunikasi secara langsung seperti dulu, berkerumun, beramai-ramai seperti dulu. Ya, artinya ke depan kita tidak tahu COVID ini berakhir sampai kapan. Ya, meskipun para ilmuwan mengatakan kemungkinan masih 2-3 tahun lagi, seperti itu ya, COVID ini. Kemarin itu sempat ada ilmuwan dari UI yang mengatakan kita akan kemungkinan masih 2-3 tahun lagi COVID ini akan berakhir. Meskipun sepertinya kalau kondisi seperti ini kita akan selalu hidup berdampingan. Ya, yang akhirnya adalah akan terjadi herd immunity, artinya kekebalan massal. Ya, jadi orang-orang yang ditakdirkan masih sehat itu mempunyai kekebalan. Kekebalannya secara massal. Ketika dia tidak kebal berarti dia jatuh sakit, bisa juga meninggal. Gitu. Artinya akan berlaku herd immunity, kekebalan secara massal. Jadi semua akan kebal secara massal. Ya, kalau dia mempunyai imunitas yang baik seperti itu. Tapi dia tidak mempunyai imunitas yang baik, dia akan jatuh sakit, bahkan mungkin meninggal. Jadi kita selalu optimis dan berbaik sangka. Mungkin dengan kondisi seperti ini, ibadah kita harus jalan ditingkatkan. Mungkin dengan kondisi seperti ini, kita harus lebih baik lagi dari hari kemarin. Ya, mungkin ada banyak hadis atau ada banyak hal nasihat para ulama atau para ustadz yang harus kita cermati untuk muhasabah diri kita, sehingga kita mempunyai mentalitas yang kuat menghadapi ini, tidak berputus asa. Ada banyak berita orang-orang putus asa, bahkan ibu membunuh anaknya seperti itu ya. Itu menjadi cambuk buat kita bahwa kita harus selalu optimis bahwa ini kita akan selalu berdampingan dengan penyakit ini, seperti itu. Yang berikutnya adalah menghadiri kajian online atau virtual untuk saling memberi semangat. Jadi kajian-kajian secara online atau secara virtual ya itu harus selalu kita ikuti ya, karena ini adalah bagian dari penyemangat kita. Kalau kita sendiri ya, atau mungkin kalau sekarang sih mungkin di kampung-kampung ya sudah mulai ada pengajian-pengajian, tapi itu mungkin saya sarankan untuk kita harus berhati-hati Bu ya. Saya lebih sarankan untuk secara online virtual dulu ya, kajian-kajian online atau online atau virtual seperti itu, karena kita tidak tahu siapa yang membawa, siapa yang OTG, kita tidak tahu. Apalagi kalau ibu-ibu mempunyai balita, ibu-ibu mempunyai orang tua yang serumah, itu berbahaya. Jangan berpikir bahwa kita sehat, kita kuat. Tapi di samping kita ada anak-anak kecil, di samping kita ada orang tua yang mempunyai banyak komorbid, mempunyai banyak penyakit. Jadi kita punya tanggung jawab moral bahwa jangan sampai kita menjadi sumber penularan, ya, karena kelalaian kita, karena keegoan kita, ya, sehingga kita menjadi sumber penularan. Ya, selanjutnya Bu, tadi silahkan slide berikutnya. Ya, ya. Nah, ini bagaimana kita mengelola stres kita di masa pandemi ini. Yang tadi saya sebutkan ada banyak orang yang stres ya menghadapi pandemi ini. Ini saya kutip dari psikolog klinis ya, bisa lebih dipersingkat lagi ya karena waktunya. Ya, bagaimana kita mengelola stres? Oh ya, masih banyak ya? Oh ya sudah. Ya, saya cepat ya. Olahraga teratur. Berapa menit Bu? Ya, 5 menit lagi lah. Olahraga teratur, ya, itu merupakan membantu melepaskan hormon endorfin, hormon kebahagiaan. Ya. Kemudian diet sehat. Orang yang stres itu
cenderung untuk dia suka mengkonsumsi makanan tidak sehat, ngemil-ngemil, ya, ngemil-ngemil gorengan segala macam ya, orang stres ya. Jadi terapkan hidup sehat, diet sehat. Kemudian batasi akses media. Ketika media itu memang banyak memberikan berita-berita yang tidak menakutkan segala macam, kita batasi akses dan kita bisa konfirmasi ke orang atau ahlinya. Kemudian tetap terhubung dengan orang lain, artinya dengan WA, jadi kita tidak sendiri ya. Kemudian tidur yang cukup. Selanjutnya, ya Bu Tani, selanjutnya ya ini hanya gambar aja ya bagaimana makanan-makanan yang sehat itu. Selanjutnya Bu Tani, silakan. Ya. Vitamin C, ya, ini adalah bagian dari vitamin yang bisa kita konsumsi ya. Ada jeruk, kiwi, paprika, vitamin E ya, minyak gandum, kacang almond, biji gandum, matahari, biji bunga matahari ya, kacang selai, zinc ada di tiram, kacang panggang, kacang mete, karotenoid ada di wortel, kubis, aprikot, pepaya, mangga, dan asam lemak omega 3 adalah minyak ikan atau kacang kenari. Ini adalah makanan-makanan yang banyak vitamin-vitamin yang bisa membantu imunitas kita meningkat. Selanjutnya, kita ini, ya, ini juga herbal ya. Jadi ada beberapa herbal kita sebenarnya Allah sudah ciptakan ya, beberapa yang sudah bisa kita untuk menangkal ya, seperti jahe, kunyit, temulawak, secang, minyak eukaliptus atau minyak kayu putih ya, itu bisa kita konsumsi dalam bentuk hangat ya, menjadi konsumsi sehari-hari, itu bisa sangat efektif ya untuk bisa meningkatkan kekebalan kita, meningkatkan imunitas kita. Ketika tenggorokan kita sudah mulai nggak enak, itu bisa kita minum ini ya, ramuan-ramuan ini. Ya, itu mungkin dari saya ibu-ibu ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salahnya, saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan kita selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Kurnia yang telah memaparkan materi tentang bagaimana tips menjaga kesehatan di masa pandemi ini. Semoga ibu-ibu bisa menerapkannya ya Bu. Jadi tadi sudah disampaikan kita harus menjaga kesehatan, juga makanan. Astagfirullah, kok mati lagi ya ini ya? Mati lagi. Iya cepetan. Nyala Bu Nana, masih nyala. Cepat ini Mama mau masuk pertanyaan. Ini. Nggak bisa nak. Masih nyala Bu Nana? Oh masih nyala? Iya Mas. Iya. Lanjut aja Bu. Lanjutnya nggak ada saya nih, nggak kelihatan ke Papa ya. Di kita ada jelas. Kelihatan. Video dan suaranya jelas Bu. Nah. Ini ya, insya Allah cukup jelas ya ibu-ibu. Ini karena waktunya sudah mau hampir habis, mungkin ada sekitar 10 menit lagi untuk ibu-ibu yang mau bertanya. Kami persilahkan. Silakan ibu-ibu, ada yang mau bertanya? Bertanya Bu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang yang siapa dulu Ibu? Bu Rosadah. Bu Rosadah, UPKK mana? RKI mana Bu? RKI Curug Mekar. Oh iya, mangga Ibu. Yang terinfeksi atau positif ketika sembuh, virusnya tidak mati, melainkan masih hidup di dalam sistem imun kita sebagai virus yang lemah. Pertanyaannya gimana Bu? Diperjelas lagi tolong. Apakah benar seseorang yang terinfeksi atau positif COVID ketika sembuh virusnya tidak mati, melainkan masih hidup di dalam sistem imun kita sampai virusnya lemah? Silahkan Dr. Kurnia untuk menjawab aja. Ya, terima kasih Bu Rosada. Jadi seseorang yang sudah terinfeksi virus itu sebenarnya tubuhnya membentuk kekebalan tubuh dengan imunitasnya terhadap virus tersebut. Makanya kadang-kadang itu ketika dia sudah di swab positif, dia tuh sampai minggu
ketiga, minggu keempat dia masih positif karena imunitasnya masih. Tapi virusnya sebenarnya sudah lemah, sudah tidak bisa menginfeksi lagi karena ketika virus itu menginfeksi, itu kadar tingkat virulensinya itu pasti akan tinggi. Ketika dia sudah negatif, itu berarti dia sudah dinyatakan sembuh dan tidak berpotensi menularkan. Hanya saja orang itu mempunyai kekebalan. Jadi antigennya tetap ada, antigen virus COVID itu, gitu loh. Jadi mempunyai kekebalan terhadap virus tersebut, tapi tidak menularkan. Jadi makanya ketika dia sudah selesai karantina, dia sudah boleh beraktivitas lagi karena tidak berpotensi menularkan. Dia mempunyai kekebalan. Jadi ketika dia mungkin di rapid test, mungkin bisa tetap positif karena dia mempunyai antigen virus itu, tapi tidak berpotensi menularkan. Gitu. Jadi batasan ada swab. Ketika di swab negatif berarti dia sudah tidak menularkan. Makasih ya. Ya. Assalamualaikum, saya mau bertanya. Mangga, Ibu Suniwati. Dari mana, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Suniwati dari UPKK Cilendek Barat, Bogor Barat. Ya, mangga Ibu. Saya mau tanya ini dokter, bagaimana sikap kita jika tetangga kita ada yang COVID? Itu saja pertanyaan saya. Ya. Terima kasih, pertanyaan yang bagus. Ya, jadi kita memang harus peduli terhadap lingkungan kita ya Bu Ibu ya. Jadi ketika ada tetangga kita yang COVID, pastikan bahwa tetangga itu sudah berkoordinasi dengan puskesmas setempat dan dinas kesehatan kota. Kita di kota ya Bu ya, atau di kabupaten dinas kesehatan kabupaten. Jadi ketika dia sudah berkoordinasi, paling tidak gini, Ibu sudah berkoordinasi dengan Pak RT, menanyakan apakah sudah dilaporkan atau Pak RW, dan dia berkoordinasi dengan puskesmas setempat dan dinas kesehatan. Karena ketika sudah berkoordinasi dengan puskesmas setempat, puskesmaslah yang akan memantau isolasi bagi tetangga itu, ya, bagi pasien itu, termasuk keluarganya. Jadi puskesmas bertanggung jawab untuk memastikan bahwa tetangga tersebut, orang tersebut yang positif itu bisa melakukan isolasi mandiri, dan puskesmas akan men-tracing, menelusur orang-orang yang sudah berkontak dengan yang positif tersebut, ya, untuk dilakukan swab oleh puskesmas. Dan ketika dia tidak memungkinkan untuk melakukan isolasi mandiri karena rumahnya mungkin sempit bersama-sama dengan orang, misalnya rumah petak seperti itu akan mungkin Pemkot akan mempunyai rumah singgah ya. Jadi di BNN Ledo itu ada rumah singgah bagi orang-orang yang tidak bisa melakukan isolasi mandiri di rumahnya. Jadi kita harus pastikan bahwa tetangga tersebut sudah berkoordinasi dengan RT atau RW dan puskesmas setempat, sehingga puskesmaslah yang akan menindaklanjuti semuanya. Dan kita sebagai tetangga tidak boleh mengasingkan mereka. Sebaiknya sebagai tetangga kita tetap bisa mengirim makanan meskipun dari luar. Assalamualaikum, saya taruh makanan ya Bu, buat Ibu langsung pergi. Tidak apa-apa. Jangan memperlakukan orang yang positif itu seperti kesakitan. Karena sebenarnya dia juga sudah secara mental dia sudah stres ya. Jangan sampai kita menstigmakan dia ya, sehingga dia semakin stres. Karena kita tidak tahu Bu, ya jangan sampai misalnya keluarga kita yang kena, kita juga akan mengalami hal yang sama. Jadi kita harus mempunyai toleransi dan empati yang baik pada tetangga kita. Jadi itu. Terima kasih Bu Dokter. Ya. Ada? Ya silakan. Saya Dila dari atas. Ya silakan Bu Dila. Ya. Ya Bu Dila mangga. Silakan. Bu, kan tadi kan untuk itu kan ramuan lokal. Di waktu pagi atau malam lebih baiknya seperti apa Bu? Terima kasih. Suaranya kurang jelas ya? Tadi kurang jelas nggak? Diulangi Bu suaranya. Kurang jelas. Tadi putus-putus suaranya. Ayo. Ya. Kan untuk menjaga imun tubuh. Nyanyi ya. Bu Dila. Kok nggak ditulis aja? Iya. Nggak kedengeran ya. Boleh saya tanya Bu gitu? Assalamualaikum.
Salam. Bu Dokter, ini saya mau tanya, saya dari Kelurahan Curug, mereka gimana cara menjaga imunitas anak-anak, soalnya lagi masa pandemi ini kan anak-anak masih susah ya buat untuk pakai masker sama face shield gitu. Terus menjaga biar anak tuh nggak berkerumun itu harusnya gimana gitu? Ya, saya jawab dulu ya. Ya, jadi memang untuk meningkatkan imunitas tadi ya, dengan istirahat cukup, makan gizi seimbang, makan buah-buahan atau sayuran, juga bisa diimbangi dengan herbal, ya, herbal jahe, kunyit atau temulawak. Kalau misalnya nggak suka ya jahe hangat seperti itu, atau vitamin C terutama atau vitamin E. Dan ketika anak kita ya, anak kecil biasanya memang agak sulit ya seperti itu. Jadi usahakan untuk tidak sering main keluar karena ini berbahaya. Anak-anak itu saling berkerumun, main dan susah pakai masker. Jadi memang ini memang PR ya, ketika mempunyai anak kecil yang dia suka main keluar, itu memang PR-nya luar biasa. Jadi sebisa mungkin untuk tidak bermain berkerumun, Bu. Ya, kalau bisa main di halaman sendiri, tidak bareng teman-temannya. Ya, karena ini bahaya. Kan ada beberapa kasus ya kemarin itu di Banten, anak kecil 2 orang kakak beradik, mungkin sekitar balita 6 tahun gitu, dia positif karena dia main di luar gitu ya. Jadi usahakan memang sebisa mungkin untuk tidak main bersama dengan teman-temannya, karena kita tidak tahu siapa yang bisa menularkan atau OTG itu. Itu aja, Bu. Ibu, saya mau nanya, Bu. Ya. Ibu dengan siapa, Bu, namanya, Bu? Saya Ibu Quraisin dari Bing tadi. Ibu tadi namanya siapa dari? Bu Mega. Ya. Boleh, yaudah. Kita kembali ke Ibu Dila ya. Bu Dila mau bertanya, silakan Bu Ya, Dila. silakan, Suaranya Bu. agak keras aja, Bu Dila. Jadi saya mau tanya kalau yoga herbanya baiknya pagi atau malam gitu. Olahraganya. Ini herbanya Bu yang kayak kunyit, kecang. Apa ya? Kurang dengar ya? Bu Nana dengar? Enggak kedengeran suaranya. Iya. Bu Dila boleh ditulis aja, Bu Dila. Ditulis aja, ditulis. Minum herbalnya pagi atau siang atau malam? Olahraganya. Minum herbalnya. Oh, itu bisa terserah Bu, silahkan ibu-ibu mau pagi, siang, malam nggak masalah. Tapi memang ketika itu sangat efektif, apalagi ketika tenggorokan kita mulai nggak enak gitu, kita langsung minum itu mau pagi dan malam juga nggak masalah. Ketika saya lebih senang yang asli ya, membuat yang asli seperti itu. Kalau sekali-sekali instan juga nggak apa-apa. Terus Bu, jadi nggak harus pagi, siang, malam. Silakan siap kapan saja. Ya, lanjut. Baik. Masih ada? Bu, saya mau tanya. Bu Quraisin ya? Siapa? Bu Quraisin tadi mau tanya. Iya, Bu Quraisin enggak? Iya, dari Bang Rajaya. Ini Bu, saya mau tanya bagaimana Keras, Bu. caranya. Saya mau tanya bagaimana caranya untuk memberi kepercayaan diri pada yang sudah terkena tapi sudah sembuh. Bagaimana caranya kalau kan misalkan di masyarakat pasti kepercayaan dirinya dia udah berkurang ya, sedangkan masyarakat mengucilkan, dan kita bagaimana caranya tetangganya untuk saran atau memberi semangat lagi kepada dia, seperti itu Bu pertanyaan saya. Ya, dengeran Bu Kurnia. Ya, dengeran. Ya, Ibu Quraisin, terima kasih. Jadi memberikan kepercayaan itu memang dengan motivasi ya Bu ya. Kita sampaikan bahwa sebenarnya ketika sudah dinyatakan sembuh, swabnya negatif dan tidak ada gejala lagi, batuk pilek, ispa, berarti dia sudah tidak menularkan. Jadi harus percaya diri. Tetap kemana-mana pakai masker, tetap menjaga protokol kesehatan. Dan yang lebih penting lagi menguatkan mentalitasnya Ibu-ibu. Jadi mungkin ketika dia masih rendah diri atau mungkin masih tidak percaya diri ya, mungkin lebih mendekatkan diri kepada Allah ya, lebih banyak zikrullah, memperbaiki ibadahnya, memperbanyak tadabbur Qur'annya, tilawah Qur'annya, sehingga dari situ Allah turunkan kekuatan di hatinya
Ya, sebenarnya intinya itu sih ibu-ibu ya. Jadi ketika Allah sudah turunkan kekuatan di hatinya, dia tidak akan minder lagi. Dia tetap akan percaya diri dan dia tidak akan takut dengan sikap masyarakat. Dan dengan energi positif yang dia ada dalam dirinya, otomatis nanti perlahan-lahan masyarakat akan melihat dia secara positif. Gitu. Sebenarnya lebih pada aspek ruhiyah ya Bu Ibu ya. Jadi motivasi dari kita, kemudian aspek rohiyahnya dikuatkan sehingga energi positif itu akan ada dan ketika positif dia mempunyai sikap mental positif, insya Allah masyarakat tidak akan underestimate ya kepada orang tersebut. Jadi itu Bu. Baik ibu-ibu, satu orang penanya lagi ya. Silahkan kalau masih ada. Saya mau tanya Bu Tita, kan videonya nggak bisa. Oh iya. Oh ya, ya. Assalamualaikum Bu Nia. Ya, salam. Pertanyaan saya, suaminya kena positif, kemudian istrinya jadi OTG karena terpapar gitu ya. Yang jadi pertanyaan saya, kalau suaminya sih di isolasi di RSUD gitu ya. Jadi pertanyaan saya, kenapa pasien yang OTG-nya ini sampai 2 kali swab itu positif terus? Padahal dia tidak ada demam, nggak ada flu, bahkan dia merasa badannya sehat-sehat aja, malah jadi tambah gemuk gitu ya, karena sampai lebih dari 1 bulan dia di kamar terus gitu ya. Kalau istrinya swab mandiri di rumah karena kondisi rumahnya memungkinkan. Gitu. Kira-kira apa penyebabnya bisa seperti itu? Ya, ini sebenarnya penyebab pastinya belum bisa kita pastikan Bu. Tapi kemarin saya sempat dapat informasi dari dokter spesialis paru. Jadi seseorang yang di swab positif itu ini ada obat ya, dokter paru itu mengatakan bahwa obat antivirus tertentu ya, oseltamivir ya, itu tuh bisa ketika diberikan kepada pasien yang OTG itu bisa mempercepat pemulihan sehingga ketika nanti di swab dia akan lebih cepat untuk menjadi negatif gitu ya. Nah masalahnya sekarang obat-obat antivirus itu sudah menjadi agak langka Bu. Jadi puskesmas itu juga mungkin kehabisan. Dinkes kota pun kemarin kita tanya juga kehabisan. Jadi sebenarnya ada di Kimia Farma gitu ya obat-obat seperti itu ya, obat-obat antivirus itu. Cuma mungkin harus diresepkan sama dokter dan memang agak mahal gitu loh. Jadi kemarin itu saya sempat mendapat informasi bahwa salah satu penyebabnya kemungkinan dia tidak mendapatkan oseltamivir atau obat antivirus itu gitu. Itu sih Bu mungkin. Tapi sebab pastinya mungkin kita belum tahu, itu hanya berupa kemungkinan saja gitu. Iya. Jadi OTG juga memang harus benar-benar merasa sekali ya Bu ya. Iya, harus minum obat juga Bu. Iya. Iya. Ya, jazakallahu khair Bu. Baik ibu-ibu, sudah cukup ya karena waktunya sudah hampir sebentar lagi sudah mau waktu asar ya. 6 orang pemenang door prize hari ini yang tadi sudah mengajukan pertanyaan, yaitu Ibu Rosadah dari Curug Mekar, Ibu Suniwati, Cilendek Barat, Ibu yang dari Curug tadi siapa ya? Yang RKI RW 7 ya, Kelurahan Curug. Bu Dini ya? Ibu Dila, Ibu Kuraisin, Balumbang Jaya, Ibu Tita, Pasir Mulia. Nanti tolong menghubungi Ketua UPKK-nya masing-masing ya Bu, dan nanti silahkan menghubungi UPKK-nya, menghubungi Ibu Yuni. Nanti akan kita bagikan pulsa 1 orang 50.000 untuk ibu-ibu yang tadi bertanya ya. Baik ibu-ibu, kita akan tutup acara kita pada hari ini. Jazakillah khair Ibu Kurnia yang sudah membagikan ilmunya. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh beliau bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari di masa pandemi ini ya ibu-ibu ya. Begitu banyak tips dari Dr. Kurnia, harus menjaga kesehatan, menerapkan protokoler kesehatan. Jangan pergi-pergi dulu keluar kota jika tidak penting banget ya Bu ya. Kemudian masih ada banyak lagi ya. Baik, sebelum kita tutup, Ibu Teni atau Bu Solihah, kita foto bersama dulu ya untuk dokumentasi. Ibu-ibu silakan dinyalakan kameranya. Nyalakan kameranya semua. Bu Teni, mangga silakan.
Siap ya. Udah belum? Belum. 1, 2, 3. Slide yang kedua. Sebentar, tunggu. Sudah, Bu? Slide kedua sekarang. 1, 2, 3. Slide yang kedua. 2 ya. Bentar. Oke. Slide yang ketiga, tunggu. Sudah? Satu lagi, Bu. Satu lagi. Satu slide lagi Bu sebentar. Soliha? Satu lagi, Bu. Satu lagi, Satu sebentar. lagi. Satu lagi. Satu lagi slide ketiga. Itu kecil banget ya. Ya, sudah, Bu. Sudah. Alhamdulillah sudah. 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 Selesai. Ya. Sudah jazakillah semuanya. Khair. Jazakillah Dr. Kurnia, jazakillah khairan. Ya, Jazakillah Bu Dr. Kurnia. sama-sama. Kurnia, terima kasih. Jazakumullah khairan ibu-ibu RKI yang Yang Masya hari Allah ini hebat-hebat sudah ya. mengikuti seminar. Insya Allah nanti kita ketemu lagi bulan depan. Ya. Alhamdulillah acara kita telah selesai. Kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber dan juga ibu-ibu yang telah hadir. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak kekurangan. Ini banyak mati-matinya laptop saya hari ini ya. Semoga hari ini kita bisa menambah wawasan tentang bagaimana menjaga kesehatan kita di masa pandemi ini dan bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika. Bu Teni yang sudah membantu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan panitia yang hebat-hebat, Mama hebat. Dokter, jazakillah khairan Bu Dokter. Alhamdulillah. Ini boleh tutup. Ibu-ibu RKI, barakallah ya yang dapat door prize. Insya Allah nanti bisa dihubungi ketua EPKK-nya. Ya. Ya. Assalamualaikum. Pamit ya Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit. Ya, insya Allah kita ketemu lagi di keluar bulan depan ya, insya Allah ya. Ya, insya Allah Bu. Ya. Ini langsung berdiri ini dulu. Barakallah ibu-ibu. Panitia jangan pamit dulu, atuh foto dulu kita panitia. Bu Teni, siap Bu Teni. Bu Salihah mana nih Bu Salihah, Bu Mesa, kita foto dulu nih. Bu Ani jangan keluar, Bu Ani. Bu Ani jangan keluar. Bu Ani mana? Ya pamit ya. Bu Ani. Makasih ya Ibu-ibu Ketua UPKK. Jazakillah. Hebat yang rombongan ya, di mana itu banyak alhamdulillah. Tadi curug sama Bu Bulak juga Bu Mesa. Ya, Menteng juga rombongan. Menteng juga, Masya Allah. Bu Ani masuk lagi atuh. Bu Ani udah keluar. Mana ini? Udah keluar ya? Bu Ani mana nggak kelihatan? Udah langsung itu Bu, kayaknya langsung pamit tadi. Oh gitu. Ya. Jadi kita ya. Bu Dokter udah live belum? Iya, Bu Dokter udah live tadi ya. Enggak, kita mau itikan bingkisannya untuk Bu Dokter ini dikirim gosen atau bagaimana ya? Kemarin tuh belum tuntas, Bu. Oh, nanti saya tanya sama Bu Ani. Kemarin saya sama anaknya kan manggil anaknya juga tuh, saya kirim by ojol aja, Bu. Oh gitu. Nanti saya bilang kirim alamat Bu Dokter deh ke Bu Ani.